Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Mutia Bikri Yasana dengan NIM 21109123200010. Saya adalah mahasiswi dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai want and need pada mata kuliah Ekonomi Kesehatan. Di sini saya akan menjawab serta menjelaskan 3 pertanyaan mengenai want and need. Tanpa berlama-lama, mari simak videonya sampai akhir. Pertanyaan pertama yaitu apa itu want and need? Yang pertama kita ketahui dulu apa itu want. Want adalah kata dalam bahasa Inggris yang artinya keinginan. Keinginan adalah segala kebutuhan lebih terhadap barang ataupun jasa yang ingin dipenuhi setiap manusia pada sesuatu hal yang dianggap kurang. Keinginan tidak bersifat mengikat dan tidak memiliki keharusan untuk segera terpenuhi. Keinginan lebih bersifat tambahan ketika kebutuhan pokok telah terpenuhi. Sedangkan need memiliki arti kebutuhan. Kebutuhan adalah semua barang ataupun jasa yang dibutuhkan manusia demi menunjang segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari manusia tersebut. Kebutuhan tidak akan lepas dari kehidupan sehari-hari. Jika kebutuhan seseorang tersebut tidak terpenuhi, maka dapat mungkin terjadi adanya kehidupan yang tidak sejahtera. Pada dasarnya, kebutuhan setiap orang berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh tingkatan pendapatan dan kepuasan yang terdapat dalam diri setiap individu. Bahkan di era saat ini, kebutuhan seseorang cenderung berubah-ubah karena semakin meningkatnya pemikiran manusia yang bergantung dengan situasi dan kondisinya. Adapun menurut Abraham Maslow, kebutuhan dasar manusia terbagi menjadi 5 tingkat, yakni yang pertama, physiological needs atau kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini menjadi kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi oleh individu jika ingin bertahan hidup. Kebutuhan tersebut terdiri atas pemenuhan kebutuhan oksigen, kebutuhan akan minuman, kebutuhan akan makanan atau nutrisi, kebutuhan akan istirahat, dan lain-lain. Yang kedua, safety needs atau kebutuhan rasa aman. Kebutuhan ini adalah adanya perasaan aman dan terlindungi dari bahaya apapun. Dalam kebutuhan tingkat ini dibagi menjadi perlindungan fisik dan perlindungan psikologis. Yang ketiga adalah social needs atau kebutuhan akan rasa cinta dan rasa kasih sayang. Kebutuhan ini adalah untuk memiliki dan dimiliki oleh ikatan dengan individu lain, misalnya mendapatkan kasih sayang dari keluarga, teman, kelompok sosial, atau bahkan pasangan lawan jenis. Yang keempat adalah esteem needs atau kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan ini berkaitan erat dengan adanya keinginan dalam diri individu untuk mendapatkan suatu kekuatan, untuk meraih prestasi, mendapatkan pengakuan dari orang lain terhadap prestasinya, dan lain-lain. Yang kelima, self-actualization atau kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini berupa keikutsertaan individu dalam lingkungan lain guna mencapai potensi dirinya. Dalam kebutuhan tingkat ini dibagi beberapa jenis, yaitu kebutuhan kognitif, kebutuhan estetik, dan kebutuhan aktualisasi diri. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, cara pengukuran want and need. Yang pertama yaitu interview atau wawancara. Wawancara merupakan percakapan antara 2 orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Nah, dengan beberapa pertanyaan tersebut, pewawancara akan mengetahui apa want and need yang ada pada narasumbernya. Yang kedua, observasi. Secara umum, definisi observasi adalah suatu aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat, secara langsung di lokasi penelitian tersebut berada. Selain itu, observasi ini juga termasuk kegiatan pencatatan yang dilakukan secara sistematis tentang semua gejala objek yang diteliti. Terdapat juga pendapat lain yang mengatakan bahwa pengertian observasi ialah suatu tindakan atau proses mengamati sesuatu atau seseorang dengan cermat demi mendapatkan suatu informasi atau sekedar membuktikan kebenaran dari suatu penelitian. Melalui observasi ini tentunya kita dapat membuktikan want and need pada seseorang ataupun objek yang kita ingin tahu. Yang ketiga adalah studi pasar. Studi pasar menurut Philip Kotler, salah satu ahli pemasaran dunia
menjelaskan definisi studi pasar sebagai perancangan, pengumpulan analisis, dan pelaporan secara sistematis yang berasal dari data atau penemuan secara relevan dengan situasi pemasaran tertentu oleh sebuah perusahaan. Jadi dengan studi pasar tersebut tentunya suatu perusahaan akan dapat mengetahui apa sebenarnya want and need pada konsumen mereka. Yang keempat, survei. Survei sering digunakan untuk menilai pikiran, pendapat, dan perasaan, sehingga riset survei ini sendiri dapat bersifat spesifik dan terbatas atau dapat memiliki tujuan global yang lebih luas. Survei biasanya terdiri dari serangkaian pertanyaan yang telah ditentukan yang diberikan kepada sampel, dengan sampel yang representatif, yaitu yang mewakili populasi yang lebih besar. Seseorang dapat menggambarkan sikap populasi dari mana sampel diambil. Pemilihan dalam sampel penelitian yang baik adalah kuncinya, karena memungkinkan seseorang untuk menggeneralisasi temuan dari sampel ke populasi yang kesemua hal tersebut merupakan keseluruhan. Contohnya yaitu survei melalui kuesioner, yang mana dari pertanyaan maupun pernyataan dalam kuesioner tersebut dapat ditemukan want and need pada seseorang. Yang kelima yaitu diskusi atau forum group discussion. Apa itu focus group discussion atau diskusi? Merupakan wawancara semi terstruktur dengan topik yang ditentukan sebelumnya dan dipimpin oleh seorang moderator ahli. Diskusi jenis ini termasuk dalam penelitian kualitatif dan ilmu sosial sesuai dengan kesepakatan sebelumnya atau dengan produk yang akan dikembangkan. Jumlah peserta dalam FGD sekitar 4-15 orang. Artinya dalam FGD, seseorang akan berjumpa dengan kandidat lain yang merupakan saingan. Berbeda dengan interview pada umumnya yang mana hanya dengan satu orang kandidat dinilai oleh satu atau lebih pihak pewawancara. FGD ini diawali dengan pertanyaan yang dilontarkan moderator, kemudian ditanggapi dan didiskusikan di antara peserta. Moderator memiliki peran penting karena berfungsi menghasilkan diskusi bermanfaat dan opini maksimal dalam jangka waktu tertentu. Diskusi juga berlangsung santai, sehingga setiap peserta tidak akan merasa tertekan dalam menyampaikan pendapat. Dari penyampaian pendapat tersebut, tentunya kita dapat mengetahui apa want and need seseorang. Pertanyaan ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi want and need. Yang pertama, kebutuhan fisik. Faktor ini mencakup kebutuhan dasar manusia seperti makanan, air, tempat tinggal, pakaian, dan lain sebagainya. Kebutuhan fisik yang tidak terpenuhi dapat memicu keinginan atau wants untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua yaitu kebutuhan psikologis. Faktor ini mencakup kebutuhan manusia untuk merasa aman, dicintai, diakui, dan memiliki rasa harga diri yang tinggi. Kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi juga dapat memicu wants untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga, pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu seseorang juga dapat mempengaruhi wants and needs mereka. Seseorang yang pernah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan tertentu mungkin lebih cenderung memiliki wants yang kuat terhadap hal tersebut. Yang keempat yaitu budaya dan lingkungan. Budaya dan lingkungan di mana seseorang hidup juga dapat mempengaruhi wants and need mereka. Sebagai contoh, seseorang yang hidup di daerah dengan iklim yang sangat panas mungkin akan memakai pakaian dengan jenis kain yang mudah menyerap keringat. Baik, itu tadi adalah jawaban dari 3 pertanyaan mengenai want and need. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian mengenai want and need. Terima kasih telah menonton video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.